Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok 3 yang anggotanya yang pertama Adi, kedua Alisa, yang ketiga Azra, yang keempat Iksan saya sendiri, yang kelima Lutfi, dan yang keenam Rukiah, dengan judul penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Dalam proses produksi, bahan baku dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bahan baku langsung dan yang kedua bahan baku tidak langsung. Dan yang kedua, bahan baku. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST dikali harga standar bahan baku atau HST per unit, atau dinyatakan dengan rumus anggaran biaya bahan baku atau BBB sama dengan KST dikali HS. Selanjutnya, kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST adalah unit ekuivalen produk atau P dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB, dinyatakan dengan rumus KST sama dengan P dikali KSBB. Selanjutnya, penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang tidak akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua, dapat diketahui harga bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang tersediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik. Yang kelima, secara keseluruhan, dengan anggaran bahan baku dimasukkan untuk menjaga kelancaran produksi. Kemudian, fungsi anggaran bahan baku. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Pada Alisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Permata. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan komponen bahan baku. Komponen bahan baku itu ada 4. Yang pertama itu ada anggaran kebutuhan baku langsung. Yang kedua itu ada anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga itu ada anggaran persediaan bahan baku langsung. Dan yang keempat itu adalah anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Di anggaran kebutuhan baku langsung itu ada 6 informasi yang saya dapat. Yang pertama itu ada jenis produk jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, standar usage rate, waktu penggunaan bahan baku langsung, dan kuantitas produk jadi. Dan informasi yang didapat dalam anggaran pembelian bahan baku itu ada 3. Yang pertama adalah jenis bahan baku langsung yang habis dipakai dalam produksi, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli, serta harga beli persatuan bahan baku langsung. Dan informasi yang didapat dalam anggaran persediaan bahan baku langsung itu ada 4 informasi. Yang pertama, jenis bahan baku langsung yang dipergunakan. Yang kedua, jumlah bahan baku langsung yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga itu ada harga beli persatuan bahan baku langsung. Dan yang terakhir ada nilai bahan baku langsung yang tersimpan sebagai persediaan. Dan yang keempat di sini ada anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan itu
Ada 6 informasi yang didapat. Yang pertama itu jenis bahan baku yang langsung yang dipergunakan, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, dan harga persatuan bahan baku langsung, nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, jenis produk jadi yang menggunakan bahan baku langsung, dan waktu pemakaian bahan baku langsung. Lanjut, perhitungan bahan baku. Sistem pembelian bahan baku itu terdapat 5 sistem. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang kedua itu prosedur order pembelian. Yang ketiga itu prosedur penerimaan barang. Yang keempat prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang. Dan yang terakhir prosedur pencatatan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perhitungan bahan baku. Yang kedua, biaya yang dihitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama, biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur-unsur biaya overhead pabrik. Yang ketiga, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai di dalam produksi. Adapun metode penentuan pokok bahan baku dipakai dalam produksi yang meliputi: yang pertama, metode identifikasi khusus; yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama; yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama; yang keempat, metode rata-rata bergerak; yang kelima, metode biaya standar; yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Penyusunan anggaran bahan baku. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Rumusan yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku sebagai berikut. Ketika beliaan bahan baku dijumlahkan dengan sediaan bahan baku awal, maka didapatkan bahan baku tersedia. Ketika bahan baku tersedia dikurangkan dengan sediaan bahan baku akhir, maka didapatkan bahan baku dipakai atau BBB. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiwanto. Saya akan menjelaskan mengenai nomor 1 itu biaya bahan baku standar per unit produk. Ini ada datanya, misalkan dalam memproduksi kecap diperlukan bahan baku berupa kacang kedelai dan gula merah. Dengan data sebagai berikut. Ada 3 jenis kecap. Yang pertama itu kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Kecap sedang memerlukan 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Kecap manis 1 ons kedelai, 3 ons gula merah. Kecap asin 2 ons kedelai, 1 ons gula merah. Kemudian biaya bahan baku standar BBSP, disingkat BBSP, adalah kuantitas standar produk bahan baku KSBB dikali harga standar bahan baku HST, atau dinyatakan dengan rumus BBSP dikali KSBB dikali HST. Ada data tabelnya sebagai berikut: jenis kecap sedang, manis, dan asin. Kedelai. Untuk membuat satu botol kecap sedang diperlukan 2 ons kacang kedelai. Dengan harga 1 ons kacang kedelai 200, maka biaya standar produk yang diperlukan untuk membuat kecap sedang per botolnya adalah Rp200. Untuk kecap manis diperlukan kacang kedelai 1 ons, gula merah harga 100, maka didapatkan biaya standar untuk membuat kecap manis. Biaya standar kedelai untuk kecap manis adalah Rp100. Untuk kecap asin, biaya standar kedelai yang diperlukan membuat kecap asin adalah Rp200. Untuk gula merah dapat dilihat di sini. Untuk membuat kecap sedang diperlukan 2 ons gula merah dengan harga 2 gula merah seharga Rp60 per ons. Maka didapatkan Rp120 biaya bahan baku standar produknya. Untuk kecap manis Rp180 dan kecap asin Rp60. Jadi biaya per botol kecapnya ditambahkan saja antara biaya pokok
per botolnya, biaya standar per botol yang diperlukan dari kacang kedelai ditambah dengan gula merah yang diperlukan. Di sini kecap sedang, kacang kedelainya 200, biaya bahan baku standarnya adalah Rp200 ditambah dengan untuk kedelai, untuk gula merahnya ditambah dengan Rp120. Didapatkan per botol, biaya bahan baku standar per botolnya adalah Rp320. Kecap manis untuk kedelainya Rp100, dan gula merah Rp150 ditambah menjadi Rp280 untuk per botolnya. Sedangkan kecap asin untuk kedelainya Rp200, biaya bahan baku standarnya, ditambah dengan Rp60 untuk gula merahnya, bahan baku standarnya, ditambah jadi Rp260 untuk satu botol. Selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Jadi ini adalah anggaran mengenai kebutuhan akan bahan baku di masa akan datang, dengan menggunakan data di masa lalu tentunya. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku sama dengan SPB dikali produksi. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku produksi. Kuantitas standar bahan baku dipakai. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas bahan baku per unit, KSBB. Ini ada datanya, jenis kecap, sedang, manis, asin. Ini datanya adalah berdasarkan triwulan. Triwulan artinya adalah per 3 bulan dalam 1 tahun. Ini ada dalam triwulan 1, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat. Dapat lihat sini datanya ada. Untuk kecap sedang itu, jenis kecap sedang, triwulan pertama 22 botol, triwulan kedua 23 botol, triwulan ketiga 24 botol, triwulan 4 26 botol. Dan ada kecap manis dan kecap asin, dapat dilihat saja datanya. Kemudian berdasarkan tabel tersebut dapat dilakukan kuantitas standar bahan baku sebagai berikut di tabel di sampingnya, di sebelah kanan. Untuk triwulan pertama dapat dilihat di sini. Untuk kecap sedang dibutuhkan 44 kedelai, 6 gula merah, 44 gula merah untuk triwulan pertama. Kecap manis untuk kedelainya 13, gula merahnya 19. Untuk kecap asin, kedelai 18, gula merah 19. Itu juga itu triwulan pertama, triwulan kedua dan ketiga dan keempat dapat dilihat saja. Kemudian jumlah dari kebutuhan bahan pokok per triwulan itu ditambahkan saja. Untuk kecap untuk triwulan 1 dibutuhkan 75 kilogram kedelai dan 92 kilogram gula merah untuk semua produk, baik itu kecap sedang, kecap manis maupun kecap asin. Triwulan kedua dibutuhkan 93 kilogram gula merah dan 39 kedelai untuk triwulan kedua. Triwulan ketiga 60 kedelai dibutuhkan 80 kilogram, gula merah 99 kilogram. Triwulan keempat berdasar jumlah total dari kecap sedang, bahan baku yang diperlukan untuk membuat kecap sedang, kecap manis dan kecap asin diperoleh 86 kg kedelai dan 104 kg gula. Jadi ditambahkan saja jumlah keseluruhan dari bahan baku yang diperlukan untuk membuat semua produk kecap asin, kecap manis maupun kecap sedang ini diperlukan 320 kg kedelai dan 390 kg gula merah. Ini ada juga data di bawahnya. Kedelai untuk membuat kecap sedang dalam 1 tahun dibutuhkan 190 kg kedelai, gula merah 190 kg, kecap manis dibutuhkan 54 kg kedelai dan 162 gula merah untuk 1 tahun, kecap asin 76 kg kedelai dan 38 gula merah untuk 1 tahun. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Dioska akan menjelaskan slide berikutnya. A. Anggaran biaya bahan baku. Dalam menyusun anggaran biaya bahan baku,
dapat dilihat menggunakan ilustrasi tabel yang sebagaimana tertampil di slide di bawah ini. Untuk mencari rumus anggaran biaya bahan baku, yaitu adalah KST dikali HST atau P dikali BB SP. Sebagai contoh saya sebutkan, ada di sini terdapat kedelai dan gula merah. Untuk kedelai itu terdapat KST-nya 75 di triwulan pertama. Dikali dengan HST-nya yaitu Rp100 sama dengan 7.500. Begitu seterusnya untuk mencari triwulan-triwulan yang ada di bawahnya. Lanjut, yang B yaitu anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku periode sekarang. Masalah dalam anggaran sediaan bahan baku adalah memutuskan atau menentukan sediaan bahan baku akhir. Misalkan, berdasarkan data sediaan bahan baku awal tahun 2016 sebagai berikut, yaitu kedelai dan gula merah. Kedelai itu mempunyai 10 ons dan gula merah 15 ons. Dikali biaya bahan baku sebanyak Rp100, maka jumlahnya adalah 1.000 dan 900. Dan jika dijumlahkan keduanya adalah 1.900. Untuk menentukan biaya besarnya sediaan bahan baku yang digunakan, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu dapat dilihat juga SBBBX dalam rupiah sama dengan BBBB per TP SBB dikali 2 min SBBBA. Sebagai keterangan, SBBX adalah sediaan bahan baku akhir, BBBB adalah biaya bahan baku, SBBA adalah sediaan bahan baku awal, dan TPSBB adalah tingkat putaran kesediaan bahan baku. Dari data tersebut dapat dilihat sediaan bahan baku akhir seperti di tabel di bawah ini. Kemudian, setelah melihat tabel tersebut, sediaan bahan baku akhir dalam kuantitas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut, yaitu SBBBX dalam rupiah. Misalkan, sediaan bahan baku akhir gula merah pada triwulan kedua adalah 875, dikali biayanya sebanyak 100, maka menghasilkan 8,75 ons. Dapat ditarik rumus, yaitu SBBBX dalam kualitas. Ya, dengan demikian, rumusnya adalah BBBB per TPSBB dikali min 2 per SBBBA. Dengan demikian tinggal masukkan hasilnya, yaitu 75 dibagi 8 kali 2 min 108,75. Selanjutnya saya Lutfi Ramadanis, NIM 190304-180. Saya akan membacakan bagian C, yaitu anggaran belian bahan baku. Dalam menyusun anggaran belian bahan baku, diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus bagi berikut, yaitu belian bahan baku itu mencarinya dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang biaya bahan baku awal. Jadi, ditambah dulu baru dikurangi. Selanjutnya yang D, anggaran kas keluaran untuk beli bahan baku. Dalam perusahaan membeli bahan baku yang semua bayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku itu sama dengan anggaran belian baku, sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Akan tetapi bila syarat beli bahan baku sebagai tunai dan sebagian lagi kredit atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Jadi kesimpulan penyusunan bahan baku yaitu merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harga relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Kemudian dalam sistem pembelian bahan baku terdapat beberapa dokumen sumber dan dokumen pendukung yang menunjang bahan baku, yakni sistem pembelian bahan baku, biaya yang dihitung dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.